Datang dalam hadirat Tuhan, kita mengucap syukur kalau sore ini kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh hadir di tempat ini, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan anugerahnya yang luar biasa untuk menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, kami menyatukan hati setiap kami sore hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorak memuji, memuliakan nama-Mu sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir memenuhi setiap kami. Ruangan ini dipenuhi oleh hadirat-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang menguasai setiap hati pikiran kami Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap permasalahan kami. Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau fokus memuji, memuliakan nama-Mu sore hari ini Bapak. Kami mulai ibadah sore ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap kita yang percaya dan siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Untuk bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi sore hari ini. Haleluya. Kami mau bangkit memuji nama-Mu Tuhan. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, katakan maju. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Dan kemenangan telah diberikan setiap kita. Amin. Kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Katakan pengurapannya dicurahkan. Kuasa mujizatnya Tuhan telah dinyatakan atas setiap kita. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Haleluya, sebab Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat ku keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Lebih lagi katakan
datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia, yang membantu guru-guru. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur. Katakanlah bersuka Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Dia bantu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membantu guru-guru. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha. Sekali lagi katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Boleh sama-sama berikan tepuk tangannya untuk Tuhan. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang besar. Kita silakan duduk kembali. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar, amin. Di luar sana orang-orang banyak yang mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan karena adanya pandemi yang kita alami saat ini. Tapi kita umat percaya, kita boleh bersyukur. Tuhan berikan kita ketenangan, Tuhan berikan kita kedamaian, karena Dia yang selalu bersama-sama dengan kita, melindungi setiap kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar. Kami tidak takut Tuhan menghadapi dunia ini karena kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang.
Setiap kita mengalami ketakutan, dengan iman kita naikkan pujian ini. Kau beserta. Tuhan selalu beserta dengan kita. Ku tidak bimbang. Semoga Allahku. Yesus, Engkaulah Bapa kami yang sangat-sangat baik. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kemenangan atas kehidupan kami, dari dosa, dari maut, dari kesusahan, dari malapetaka, dan apapun juga Engkau telah memberikan kemenangan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamin kami saat ini untuk hidup dalam kekekalan anugerah kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan, dan kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan.
saat ini memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara, Roh Kudus yang bekerja. Saat ini kami semua yang di sini siap untuk mendengarkan apa yang Engkau mau sampaikan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Amin. amin. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya buka aja ya. Saya sebenarnya disuruh istri saya, Mas kalau nanti jadi di depan pasang ini maskernya gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, biar suaranya kelihatan jelas. Jadi sampai detik tadi saya ketemu Pak Amos, saya masih ragu. Ini benar saya apa? Enggak ya, yang maju ya. Saya antara ya dan tidak, tapi saya diem aja nih. Sampai Pak Amos bilang. Tapi akhirnya ya, karena saya lihat udah jam 5 kurang 5 nih, gimana nih? Karena harus menyiapkan PowerPoint ya di situ ya. Jadi saya bilang ke Pak Amos, siapa yang tugas? Woi Bapak. Waduh, ya saya naik ke atas. Oke, jadi saya dapat kabar dari istri saya waktu itu hari Senin. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Nanti Pak Novi yang tugas ya hari Minggu. Nah, jadi pesan dari Pak Amos itu nggak disampaikan langsung ke saya, tapi lewat istri saya. Saya antara percaya dan nggak percaya kan. Ya benar. Enggak. Gitu kan. Karena hari Minggu ini kebetulan saya juga ada pelayanan di Youth sekolah Minggu jam 9 tadi. Wah, saya harus prioritas mana nih dulu nih yang mau saya persiapkan. Saya pikir ya entah itu jadi atau enggak, tapi tetap harus, namanya prajurit itu kan harus siap ya sama komandan. Ayo ke sana, siap dan gitu kan, 86 gitu, harusnya gitu. Jadi tetap saya persiapkan, entah. Saya sambil berpikir ya, mudah-mudahan nggak jadi ya gitu. Seperti biasa saya sebenarnya pengen puasa itu hari Senin itu. Senin puasa karena memang nggak tahu rencananya ada mengisi acara di sore hari ini. Saya pengen puasa tuh sebenarnya pengen bukan puasa untuk ada masalah ngusir setan atau sakit penyakit atau masalah keuangan, enggak, sepele, mau ngecilin perut sebenarnya karena perutnya udah maju terus gimana kalau di foto dari tampak samping kelihatan saudara, kalau tampak dari depan kan nggak begitu kelihatan. Puasa dah, puasa tapi begitu dapat kabar, Mas besok Minggu sore ini apa namanya ngisi. Oke siap, saya lanjutkan puasa. Oke, karena puasa itu dari jam 7 malam itu kan sampai kita nggak sahur ya, sampai jam 12 akhirnya 12 siang tuh ada WA di kantor waktu itu, Pak Novi ada makan siang di atas, monggo Pak. Oke, saya naik ke atas tuh sambil lihat, oh ya ada makan siang. Yaudah saya makan, mau ditawarin kok ya. Yaudah akhirnya puasa sampai jam 12. Besok Selasa saya lanjutkan lagi sampai jam 12 juga. Karena hitung-hitung walaupun bukan karena jam 6 sampai jam 12-nya, tapi karena ya dari jam 7 malamnya itu kan kita nggak makan, yang setelah itu istirahat sampai jam 12 yang berarti sedikit panjang gitu kan. Akhirnya hari Rebu saya tekadkan puasa benar-benar. Kebetulan di kantor ada pensiunan itu datang ke kantor. Dia cerita bahwa anaknya yang sudah remaja itu, yang memang lagi kerja di kantor sebagai editor, jadi anaknya beliau itu kerja di kantor sebagai editor, kecelakaan di daerah sini, kemudian dirawat di Fatmawati, dioperasi kakinya, kemudian karena nggak bisa dijenguk, nggak bisa dikunjungin, akhirnya cuma di video call. Anaknya itu video call ke bapaknya ini, yang pensiunan PNS itu. Bapaknya bilang, wah udah nggak usah ditunjukin videomu, biarin aja, nggak apa. Terus dia flashback cerita ke kami semua yang lagi kumpul di situ. Saya itu waktu namanya Agung, teman saya yang kecelakaan itu. Agung umur 4 tahun itu, dia itu didiagnosa talemitas penyakit ya itu. Jadi dia harus dibor tulang belakangnya waktu umur 4 tahun itu untuk diambil sumsum darahnya. Nah, waktu itu posisi bapak itu lagi mangku si Agung itu, terus kemudian dibor sama dokternya.
karena nggak ada bios lokal dan sebagainya, langsung itu ya sakit kan, nangis kan. Nah, bapak itu cerita, waduh, betapa sakitnya anak saya waktu itu. Nah, saya waktu itu mendengarkan jadi mikir gini, saudara. Oh iya ya, kenapa saya nggak puasa sekalian buat yang sakit itu ya? Kenapa puasa buat diri sendiri gitu ya? Udah, saya puasa sekalian buat si Agung. Terus saya ingat-ingat ada Agung, ada teman saya yang lain, ada siapa-siapa saya sebutin. Jadi kalau malam itu kami sekeluarga berdoa dengan keluarga, dengan anak-anak itu saya sebutin. Siapa yang sakit saya sebutin. Bahkan kemarin teman saya yang kena COVID di Hermina Ciputat, saya bawa dalam doa. Dan puji Tuhan sudah sembuh nih. Kemarin di swab yang kesekian, hasilnya negatif. Dan kemudian hari Kamis lanjut puasa, puji Tuhan sampai jam 6 gitu kan, jam 6 seperti biasa. Jam 6, kemudian Jumat setengah hari, Sabtu sama sekali enggak. Karena di rumah kalau Sabtu libur tuh makanan banyak, udah enggak jadi. Akhirnya Minggu, ya antara deg-degan ini jadi enggak, ya dah makan aja dah, enggak apa-apa. Karena kebetulan Minggu pagi tadi sudah pelayanan. Jadi ini hanya sekilas prolog aja, saudara. Sambil saya tayangkan video. Nah, ini terlalu banyak animasinya. Nah, udah jalan belum ya? Ini ceritanya, peta ini sudah saya bikin lama waktu sebelum COVID. Jadi waktu itu hari Mingguan udah ada jadwal itu ya, jadwal nanti yang khotbah sih ini. Iseng-iseng bikin lah. Karena saya mikir kemarin waktu Pak Rangga khotbah, kemudian Pak Petrus itu khotbah, saya mikir waktu duduk di situ, jangan-jangan saya nih nanti dapat giliran. Tapi saya doakan enggak. Ternyata ya dapat juga. Ini harusnya jalan nih. Oh, galang ini. Ini gambar yang di atas tuh Fortunernya Pak Amos yang hitam itu. Aduh, mohon maaf nih ya. Yaudah, ini aja deh, lanjut. Jadi time is waktu, bukan time is money, time is cuan, time is apa lagi ya, plesir dan sebagainya, bukan. Saya review yang tadi ya, waktu gambar peta tadi ya. Gambar peta tadi sebenarnya menggambarkan perjalanan waktu. Jadi tadi gambar itu, gambar animasi, gambar Fortuner hitam tadi, dari Jakarta, kemudian melewati ruas jalan-jalan tol Trans Jawa itu, melewati Cirebon, kemudian Tegal, Pekalongan, akhirnya Semarang, tujuan akhirnya Solo. Harusnya Semarang ya, karena saya tinggal di Semarang, tapi nggak tahu ini kok sampai Solo. Jadi selama perjalanan itu, kalau sekarang pakai tol Trans Jawa itu sekitar 7 jam ya. Tapi dengan kemudahan teknologi, dengan animasi ini hanya dalam waktu 5 menit sudah sampai. Gitu. Nah, saudara, yang perlu diperhatikan saat ini adalah waktu tempuh hidup kita. Kalau tadi penggambarannya bahwa begitu kita keluar dari Jakarta, tadi ada gambar Monas. Itu nyampe ke Cirebon, dia itu apa namanya? Maskot kotanya itu apa ya? Cirebon. Saya lupa. Tegal, kemudian saya langsung ke Semarang aja. Brebes itu ya. Semarang itu kan Tugu Muda. Jadi begitu nyampe Semarang kita melihat, oh Tugu Muda. Terus kita sampai ke Salatiga tadi, sebelum Solo Salatiga dulu. Salatiga, kemudian Solo Batik. Nah, ada sign atau tanda-tanda bahwa kita tuh sudah ada di zaman mana sih? Saat ini ada di zaman anugerah, benar, kasih karunia, benar. Tapi kita juga lihat tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman itu bisa lihat dari apa yang kita temuin sekarang ini. Kalau kita di perjalanan kan tadi kita lihat sebelum ke Solo itu harus melewati tanda-tanda dulu. Nah, tanda-tanda tersebut akhirnya kita lewatin. Dan kalau saya anggap sih posisi kita sekarang ada di antara Semarang, Solo, Salatiga, Semarang, Salatiga, Solo.
antara ruas itu ya. Karena kita kan perjalanan dari rumah kan, anggap aja dari ini secara rohani kita sudah bertumbuh dewasa ya, kemungkinan kita sudah menyampai tahap penghujung. Nah, kita melihat bahwa kondisi suasana waktu dan akhir saat ini kan kita sudah tahu ya, ada masalah di mana-mana, kemudian ada pandemi di mana-mana. Dan secara teknologi kalau Bapak Ibu sadari sebenarnya kita itu ini ya kalau mau dibahas lebih lanjut lagi sih ini seru sebenarnya, bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sudah ketahuan dari teknologi itu sudah begitu kentara banget ya, bagaimana teknologi itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dari kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari teknologi itu sudah bisa kita dapatkan, bisa kita akses dengan mudah melalui namanya gadget gitu ya. Jadi kalau kita amati benar-benar dengan teliti, dengan cermat, itu kita itu dimuridkan dengan teknologi sebenarnya. Dan tidak secara kemudahan memang mudah, tapi kita itu seperti dibawa untuk mengenali teknologi dengan baik, lama-lama paham, lama-lama tahu, dan akhirnya itu teknologi nanti yang akhirnya menuju ke namanya antikris dan sebagainya itu muncul, kita sudah terbiasa karena kita sudah diperlihatkan dengan tanda-tanda. Kalau iklan itu kan dibiasakan kita nonton ini kan jadi biasa. Bahkan kalau ada lagu yang di iklan itu kan kalau dibiasakan itu akhirnya kita jadi paham. Tapi kita nggak mau bahas itu ya saudara. Kita bahas selanjutnya. Waktu. Kenapa waktu? Waktu itu adalah anugerah dan milik Tuhan yang berdaulat. Jadi waktu itu punya Tuhan, bukan waktu kita ya. Kalau kadang ada yang mohon maaf kalau ada yang diminta, ayo besok pelayanan, ayo besok kita ke gereja, besok ke sana kemari. Oh, sorry saya nggak ada waktu. Waduh. Jadi kayak kita sok-sokan gitu, kita punya waktu sendiri. Padahal itu waktu adalah milik Tuhan. Benar nggak saudara? Soalnya kalau begitu kita lahir, cenger gitu ya, jadi bayi dan seterusnya, dewasa gitu kan. Tiba-tiba kalau Tuhan berkehendak, kan Tuhan berkehendak, berdaulat kan. Udah cukup sampai di sini aja usiamu. Karena kamu ini ya pertimbangan Tuhan ya. Ya kita mau apa? Sorry Tuhan, perpanjang waktu dong. Kayak sepak bola itu perpanjang waktu, saya masih bisa kok gini-gini. Nah, kecuali kalau kayak itu ya, Hizkia itu ya 15 tahun. Nah, jadi waktu itu adalah anugerah Tuhan yang benar-benar mahal dan harus kita hargai. Waktu ada di gereja, waktu beribadah. Waktu beribadah itu sikap kita seperti apa. Jadi kalau kebetulan ada IG ya, Instagram dan ada YouTube itu ya. Sebenarnya untuk saudara-saudara yang ada di luar sana yang tidak mengikuti ibadah secara langsung, harusnya kita menyikapi ibadah ini seperti kayak kita ibadah di gereja. Jadi waktunya jam 5 ibadah, yaudah siap-siap, mandi, bersih-bersih, pakai baju rapi, duduk diam, ngadepin laptop atau ngadepin handphone, ikutin ibadah dari awal sampai selesai. Waktunya angkat tangan, waktunya berdiri. Itu sebenarnya sikap hati juga ya. Jadi kita tidak menganggap bebas ibadah di luar, tidak ketemu Pak Amos, tidak ketemu siapa-siapa, mau seenaknya sendiri, tetap nggak bisa. Karena yang tahu kan Tuhan, saudara. Kita tidak perlu lapor ke Pak Amos saya hadir, nggak perlu. Karena itu kan ibadah ditujukan untuk Tuhan dengan saudara kan. Jadi gimana sikap kita baik di sini maupun di rumah. Jadi saya pencet, kelihatan, nggak kelihatan. Jadi anugerah dan milik Tuhan yang berdaulat adalah waktu. Kemudian waktu pernah berhenti? Nggak ada kan? Berjalan terus, kecuali stopwatch yang kita bikin sendiri, kemudian kita matikan, berhenti, kemudian jalan. Kecuali juga ada kejadian di Alkitab yang Hizkia itu yang nambah umur 15 tahun ya. Karena jam mataharinya mundur 10 langkah. Itu pernah kejadian. Tapi di dunia sekarang ini waktu tetap berjalan. Tadi kita berangkat jam 5, sekarang udah jam setengah 6 saudara. Berjalan terus.
minggu depan kita ulang lagi, minggu depan kita ulang lagi, bulan depan kita ulang lagi, ulang lagi. Jadi kehidupan itu berulang-ulang. Nah, kemudian waktu tidak akan kembali lagi. Setelah kita kecil, dewasa, besar, kita kan nggak kembali lagi jadi kecil, tapi kita nanti akan kembali ke tanah, gitu kan. Dari ada menjadi tidak ada, gitu. Kemudian waktu adalah kesempatan dan kesempitan. Kenapa kesempatan? Ya udah, karena dikasih waktu Tuhan. Kalau sepak bola 2 kali 45 menit ya, waktu itu pergunakan sebaik-baik mungkin untuk bisa mengalahkan lawan dan bisa menang. 2 kali 45 menit. Dan kesempitan. Nah, waktu ini semakin sempit, ya kita berjalan, kita nggak semakin muda kok. Kemarin anak saya ulang tahun 5 tahun. Saya pikir, wah ini berarti anak saya nambah, saya juga ikut nambah. Bukan berarti saya tidak nambah, saya nambah. Istri saya bilang, Mas, kamu udah ada ubannya, Mas? Oh nggak apa-apa, saya malah seneng. Kalau istri saya, ya kebetulan lihat ya, mudah-mudahan nggak lihat nih. Mas, nih rambut saya ada uban, tolong cabut. Nah, ya agak ada kekhawatiran itu. Tapi bagi saya nggak masalah. Jadi waktu adalah kesempatan kayak lagu gitu kan, kesempatan. Nah, di sini kan anak-anak Tuhan semua kan, tidak ada dari tempat yang lain kan, maksudnya bukan dari kepercayaan lain kan yang ada di sini. Semuanya kan kenal Tuhan ya. Jadi saya berbicara ini kepada saudara-saudara atau teman-teman yang notabene adalah anak Tuhan. Jadi perlu diingatkan lagi bahwa kesempatan dalam waktu kita pergunakan sebaik-baiknya, karena memang waktunya sudah sempit, tinggal beberapa jam lagi atau tinggal beberapa waktu lagi, kita nggak tahu, beberapa hari lagi nggak tahu. Kita lanjut, kita baca di Efesus 5 ayat 14 sampai 18 ya. Tapi udah ada di sini. Sorry. Saya bacakan ya Bapak Ibu semua ya. Efesus 5 ayat 14 sampai 18. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan berjaya atas kamu. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang haif. 16, dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini kamu ini kan berbicara tentang orang-orang Kristen ya, orang-orang yang tahu kan, ini bukan orang-orang dunia. Jadi, Jadi kamu ini berbicara tentang saudara dan saya. Disuruh untuk bangun, jangan berleha-leha, jangan terbius dengan teknologi, jangan ini nabobokan dengan suasana keadaan yang seperti ini. Dan bangkit dari antara orang mati, di antara teman-teman kita yang tidak punya iman dan rohani yang kuat, kita harus bangkit supaya Kristus berjaya atas kamu. Kalau kita hidup dan kita bangkit, otomatis kita bisa bekerja, melakukan segala hal ya. Daripada kita tidur, kita cuma bengong, mimpi, enggak. Tapi kalau kita bangun, posisi kita siap, kita mengerjakan ini, mengerjakan itu kan bisa. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan dan aktif. Ada hasil yang bisa dikerjakan. Nah, pengennya Tuhan itu kita aktif. Aktif itu bukan hanya aktif dalam bekerja, tapi aktif gimana kita sebagai posisi sebagai anak Tuhan itu melakukan hal-hal yang harus menjadi kehendak Tuhan selama kita hidup. Kemudian karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan itu cermatin, diteliti dan sebagainya. Dengan seksama berarti harus ada keseriusan ya. Bagaimana saya hidup? Nggak enak nih kalau kamu kesannya gimana? Saya hidup janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kita menyikapi hidup kita seperti apa nih hari-hari ini. Kemudian pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini firman ini udah zaman kapan itu ya, sekian tahun ya, sekian ribu tahun. Tapi masih relevan dengan sekarang. Karena manusia tidak cenderung baik, tapi cenderung jahat. Seperti yang dahulu pernah terjadi di zaman Nuh itu kan, manusia semakin nggak karu-karuan, akhirnya Tuhan hukum.
Dan ini juga seperti ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, waktunya itu bukan ada ya, bisa Bapak Ibu ini kok lihat dengan keadaan dunia seperti ini, bisa diambil hikmahnya. Kemudian, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi, gimana sih cara mengerti kehendak Tuhan? Ya, jangan terlalu disibukkan dengan dunia, dengan sekitarnya. Fokus, karena kesempatan kesempitan itu memang sudah nggak ada lagi. Kalau sudah selesai ya kita mau ngapa? Nggak bisa kan? Selama kita hidup berarti kita harus berbuat sesuatu. Kemudian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, pesta pora dan sebagainya yang menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kita semua penuh dengan roh, dengan hikmat dari Tuhan. Dan kita lanjut. Nah, kok udah ini ya? Nah, gimana kita jadi arif dan bijaksana? Karena dunia itu sedang menggencet ya, menggencet. Karena waktunya sempit ini, otomatis iblis juga nggak diam gitu aja kan, bekerja keras ya. Karena sudah injury time ini udah mau akhir ini, gimana caranya supaya iblis juga bekerja keras membawa jiwa-jiwa untuk tidak bisa diselamatkan. Kemudian banyak hal-hal yang lain, penyesatan-penyesatan yang dilakukan. Jadi banyak metode yang membuat kita itu terlena. Contohnya ini, nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar, Pak Amos kemarin sempat ceritakan mengenai inkarnasi Tuhan Yesus menjadi wanita. Ini gerejanya. Nama gerejanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini salah satu contoh ya, di antara contoh-contoh yang lain. Ini ceritanya tahun 1991, Tuhan itu reinkarnasi menjadi wanita. Nah, ini saya capture di YouTube-nya mereka. Ini kalau Bapak Ibu lihat di atas itu, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di Cina itu, ini websitenya keren loh saudara. Jadi dibikin serius banget, dibikin sedemikian rupa supaya ini benar-benar kelihatan memang profesional, serius. Nggak kelihatan di bawah. Jadi ini judulnya film rohani iman kepada Tuhan, bagian kedua, setelah gereja runtuh, renungan yang harus orang Kristen miliki. Ini dirilis tanggal 23 Oktober 2019. Lalu ke bawah soalnya, saya bacakan. Kemudian, bagi orang-orang Kristen, ya ini yang lahir baru gitu ya, yang belum mengalami pendalaman dengan Tuhan dengan baik. Ini sungguh menyesatkan loh saudara. Karena ini tulisannya, film rohani kepada Tuhan setelah gereja runtuh. Jadi ceritanya itu, mereka punya paham bahwa zaman dulu sebelum Tuhan Yesus lahir itu, jadi ada 3 tahapan. Zaman perjanjian lama itu, Tuhan itu menjadi Yahweh, namanya Yahweh itu. Kemudian setelah zaman kasih karunia, Tuhan Allah itu menjadi Tuhan Yesus berinkarnasi. Dan sekarang ini Tuhan Yesus itu atau Tuhan Allah itu menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Dia punya istilah-istilah nama penyebutan itu. Dan ini bisa diakses di banyak negara, saudara. Ini salah satu YouTube-nya ya. Kemudian ini websitenya, saya buka nih. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ada yang aneh nggak? Nggak ada ya kayaknya ya. Sepertinya rohani banget kan. Lagu Kidung Kerajaan turun ke bumi ya. Kemudian lagu paduan suara rohani, terus musik Kristen dan sebagainya. Kemudian ada video musik, ada lagu rohani Kristen 2020, kemudian ada Injil Kerajaan Surga. Nah, ini dikemas sedemikian rupa, kalau kita nggak perhatikan antara KW dengan yang ori itu nggak ketahuan, saudara. Tapi kalau
Bapak Ibu baca di riwayatnya tentang mereka, itu kan di websitenya ada tuh. Jadi mereka itu nggak mengakui Tuhan Yesus, intinya gitulah. Itu. Jadi Tuhan Yesus itu sudah datang menjadi wanita di Tiongkok tahun 91 dan mengancam mereka itu, barang siapa yang tidak mengakui hal ini pasti akan dihukum gitu. Ada ancamannya di situ. Kalau nanti Bapak Ibu baca ya. Nanti websitenya kelihatan kok. Cari aja di Google itu Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah, ini terjadi di Cina. Bahkan padahal kekristenan di Cina itu luar biasa loh saudara. Mereka itu apa ya, martir, mau mati untuk Tuhan Yesus banyak di sana. Jadi banyak kelompok-kelompok Kristen itu yang harus berjuang, tidak sebebas kita di sini. Kita enak nih, datang duduk, ada di kursi, dengerin khotbah, ada display, pakai AC dan sebagainya, pulang nggak takut diancam, dicegat dan sebagainya. Tapi di Cina itu kekristenan sangat ditekan karena pemerintah di sana mengharamkan kalau Kristen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah itu pasti ditumpas ya, dihentikan kegiatannya. Mereka ada di bawah tanah, gereja-gereja Kristen yang di bawah tanah. Tapi ini justru merusak iman mereka. Kita punya pandangan bahwa Kristen di Cina itu luar biasa teguhnya. Tapi begitu ada ini, kita nggak tahu. Karena mereka juga ditangkap polisi juga. Bagian dari gerakan bawah tanah juga. Karena pernah kejadian tahun berapa itu, ada beritanya, sekelompok wanita pengikut kelompok ini mendatangin gerai makanan cepat saji yang ada seperti yang ada di Gaplek itu, di perempatan gitu. Kemudian perempuan itu didatangi sama kelompok ini, kemudian diajak untuk gabung, tapi nggak mau perempuan yang ada di rumah makan tersebut. Akhirnya dikeroyok, meninggal, jadi kasus, akhirnya ditangkap. Akhirnya ya jadi perburuan besar-besaran dengan kelompok-kelompok lain, kelompok yang benar dan kelompok tidak benar, akhirnya tetap diburu sama pemerintah Cina. Jadi perhatian buat kita, walaupun sepertinya tidak ada apa-apa, ini salah satu di antara penyesatan yang lain. Banyak juga gereja-gereja, ya mohon maaf, hanya mementingkan kekayaan, prosperity, mementingkan ini itu. Sebenarnya jalannya, sebenarnya yang kita mau itu apa sih? Kita kan pengennya nanti ada dalam kekekalan dengan Tuhan. Jadi itu yang harus kita persiapkan. Kita harus benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini contohnya di websitenya yang tadi saya sebutkan. Ini nama websitenya kingdomsalvation.org ya. Dan udah disiapkan kanal WhatsApp sama Telegram itu. Kalau Anda baru pertama kali mengunjungi dan mau bertanya, bisa di situ. Cuma saya tidak sarankan, saudara. Ngapain kita cari tahu yang kayak gini ya? Kita mending cari wajahnya Tuhan aja, cari kesempatan dan waktu untuk Tuhan aja ya. Nah, yang kita harus lakukan sekarang apa? Bertobat. Ini untuk saya juga, untuk semuanya. Terus kalau ada pertanyaan, loh saya kan pemain musik, saya tiap hari main musik, saya tiap hari di gereja. Bahkan kalau saya main musik, semua jemaat langsung rebah karena urapan. Tetap bertobat, saudara. Saya hamba Tuhan, saya sering khotbah dan sebagainya. Tetap bertobat, saudara. Kita manusia kok, saudara. Emang kita Tuhan yang selalu kudus dan suci? Enggak. Tetap tiap hari kita bertobat. Siapa lagi? Setiap hari saya tidur di gereja gitu kan. Dapat hadirat Tuhan tiap hari, hidup dalam lingkungan keluarga kerajaan Allah. Tetap bertobat, saudara. Tidak ada terkecuali, semua bertobat. Saya juga setiap hari, karena kita kan nggak tahu habis ini salah ngomong, salah berpikiran dengan orang. Banyaklah celah-celah yang bisa kita lakukan selama kita hidup. Tapi Tuhan ngasih wanti-wanti supaya kita tetap bertobat. Ada di Yunus 3, ini waktu kejadian Yunus datang ke Niniwe dan kemudian raja dan
penduduknya langsung bertobat ya. Dan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Gak usah dibuka ya saudara ya. Karena waktunya sudah kurang seperempat lagi. Kemudian jaga hati. Selain iman, ternyata kita juga butuh imun, ya. Imunitas. Karena begitu kita memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, tidak suka ada benci, iri, ketakutan, khawatir. Ada yang khawatir hari ini? Ada yang takut dengan corona? Banyak. Tuhan jaminannya saudara, jangan takut. Masa kalah sama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mati, bangkit, masa nggak bisa melakukan banyak hal ya saudara. Jaga hati kita harus bersih, harus murni gitu kan, tidak bercela. Karena dari hati timbul pikiran negatif, omongan negatif, sesuatu yang tidak benar itu timbulnya dari hati. Ada di 1 Tesalonika 5, 16-18. Ini nggak usah dibaca. Kemudian bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena bersyukur adalah bahasa mujizat. Segala sesuatu yang terjadi memang perkenan Tuhan. Jadi kalau kita bersyukur otomatis ya kembali ya, karena Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Kalau kita nggak bersyukur otomatis ya ngeremehin apa yang Tuhan berikan ya. Misalnya kita tiap hari bangun pagi dalam keadaan sehat, bangun pagi lihat anak istri sehat, terus kita nggak bersyukur, berarti mohon maaf kurang ajar sama Tuhan. Ya Tuhan sudah memberikan sesuatu. Bahkan Tuhan tuh serius ya dengan kita ya. Kalau dipikir-pikiran Tuhan serius ya saudara. Mati beneran, disalib beneran, dicambuk beneran, dipaku beneran. Tapi kadang kita nggak serius saudara. Ya itu perlu kita refleksi buat kita sendiri. Kita harus perhatikan kehidupan kita. Bagaimana seriusnya Tuhan itu memelihara hidup saudara dan saya. Mulai sejak kita mengenal Tuhan sampai sekarang, Tuhan itu pelihara saudara. Gak perlu khawatir saudara. Mau berita apa, yang penting Tuhan tuh di depan saudara. Kalau Tuhan kita di belakang kita, ya kita yang kena. Tapi kalau kita di belakangnya Tuhan yang selalu di depan kita selalu kontak dengan Tuhan, selalu berhubungan baik dengan Tuhan ya, nggak ada masalah saudara. Kemudian PSBB, nah ini kalau di sini PSBB saya bukan buat besok ya, tapi buat sekarang, pertumbuhan spiritual berskala besar. Karena waktunya sempit kan, berarti bukan karbit ya, kalau karbit itu, tapi harus benar-benar kita itu bertumbuh secara rohani. Yang tadinya kita biasa-biasa saja, ayo kita sungguh-sungguh lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Tuhan itu udah sungguh-sungguh, udah serius. Sama kita nggak serius gitu. Serius untuk bertumbuh, untuk membaca firman Tuhan, adakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Di gereja ini juga ada sekolah ya yang Pak Wit Ampu. Kemudian kalau saudara-saudara pengen bertumbuh, saya sarankan tempatnya di sini saudara. Di sini tempat yang bagus untuk bertumbuh. Di tempat lain juga ada, tapi saya nggak tahu kan di tempat lain. Tapi di sini memang tempat yang cocok untuk sebuah bibit itu bertumbuh dengan baik dan berbuah saudara. Kemudian tetap mengejar kekudusan. Susah sudah jadi orang Kristen, memang gampang ya. Begitu kita selesai selamat, terima keselamatan, tetap harus dikerjakan keselamatan itu. Tidak serta-merta, oke, saya sudah selamat, saya sudah dilabelin sebagai orang yang selamat oleh Tuhan. Tetap gak bisa. Karena hari-hari yang kita lalui tentunya banyak tantangan dan godaan, banyak masalah. Kalau kita nggak jaga kekudusan, ya gimana? Wong sekarang, besok, nanti, lusa kita nggak tahu Tuhan mau panggil kita. Sama kayak tadi saya cerita ke anak-anak di youth tadi, Jumat kemarin ada teman saya yang meninggal karena jantung. Jadi habis video conference Zoom itu dengan kantor, Zoom meeting. Setelah selesai, kemudian ada orang dari kantor telepon ke dia, karena kebetulan dia di rumah di WFA di Depok ya. Terus yang terima istrinya ngangkat telepon dari kantor, mohon maaf Pak, ini suami saya lagi
keringat dingin dan sesak napas. Itu waktu itu jam 10 Jumat. Setelah itu jam 11-nya diberitakan sudah nggak ada, begitu cepatnya. Bahkan dia nggak ada riwayat yang aneh-aneh, maksudnya dia hidup bersih, hidup makan juga nggak aneh-aneh, nggak merokok juga, tidak minum keras dan sebagainya. Tapi dia ya karena Tuhan sudah tentukan ya gimana, kita nggak tahu juga kan gilirannya kapan, kita nggak tahu. Dan beritakan Injil Kerajaan Allah. Tapi jangan lupa setelah kita terima anugerah Tuhan, tetap kita harus share, jangan egois. Kita diselamatkan, jangan yang lain semuanya ditinggalkan, nggak, tetap diajak, saudara. Gimana caranya? Ya jadi pelaku firman di tempat kita bekerja, gitu kan. Jadi garam dan terang. Banyak yang bisa kita lakukan, saudara. Jadi tidak perlu kita datangi seseorang terus kita injilin. Kamu harus bertobat, kamu harus terima Tuhan. Enggak. Tapi tunjukkan sikap kita, perilaku kita yang sejati seperti Tuhan yang mau itu seperti apa sih? Nah, orang-orang pasti bisa lihat. Pernah ada kejadian di kantor. Ini ibu ini kenal Tuhan, anak Tuhan, dan sudah pensiun sekarang. Tetapi di mata teman-teman kami yang non, ya istilahnya itu ya, di mata teman-teman kami yang di luar kita ya, saudara sepupu kita itu, ibu ini lebih hebat daripada mereka. Saya nggak enak jadi kalau mau nyebut ini ya, masalah kepercayaan ya. Nah, intinya soalnya direkam sih. Jadi apa yang jadi perilaku ibu ini itu melebihi ekspektasi mereka teman-teman di luar kita itu. Wow, ibu ini luar biasa. Lebih nggak usah saya sebutin, nggak enak saya. Jadi gitu. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa sampai orang lain itu melihat kita itu wow, sebagai sebuah jawaban, sebagai sebuah solusi, bukan sebagai sebuah masalah. Ya Pak Novi telat berangkatnya, ya ngaret. Itu tendensius kan, jadi kita ya nggak jadi berkat, saudara. Tapi puji Tuhan kalau saya di kantor banyak yang malah konsultasi ke saya masalah pernikahan, masalah anak dan sebagainya. Ya saya sampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi mereka. Saya sampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Tetap saya doakan mereka, teman-teman saya di kantor, supaya mereka juga mengenal kebaikan Tuhan itu melalui kehidupan saya. Sudah ada tandanya. Sudah selesai kayaknya nih. Nah, selesai beneran, saudara. Jadi soalnya udah dikasih kode tuh sana. Saya review kembali ya, saudara. Mudah-mudahan bisa balik nih. Nah, ini saya review kembali supaya saudara ingat. Tetap saudara bertobat. Saya juga bertobat kok. Tiap hari. Habis ini juga selesai bertobat ya. Tapi terus-terusan kita harus jaga hati, kemudian bersyukur legowo itu ya. Yakin bahwa Tuhan Yesus itu pemelihara hidup kita. Nggak usah takut dengan keadaan. Ada yang bilang ini itu. Wah, sana kena, sana sini kena. Yang penting Tuhan Yesus itu ada nggak dalam hidup kita. Kalau kita mengakui Tuhan Yesus itu Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi dan sebagainya, ya udah tempatkan Tuhan Yesus sebagai posisinya. Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya memang Tuhan Yesus memang ahlinya juru selamat. Tuhan Yesus ahli kesembuhan. Ya memang. Jangan kita kesampingkan profesi Tuhan Yesus itu di depan kita. Dan jangan lupa untuk bertumbuh tetap di tempat ini, datang ibadah setiap hari. Jangan lupa PSBB itu kan ada protokol kesehatan ya, saudara. Protokol kesehatan aja kita patuhin, jaga jarak, kemudian kita pakai masker, kita patuhin. Tetapi jangan lupa Tuhan Yesus juga punya protokol kesehatan, protokol keselamatan yang saudara-saudara harus patuhin. Walaupun kita jaga jarak, tetapi yang pacaran kan nggak mungkin jaga jarak kan, kepenginnya dekat-dekat kan. Kalau dibisain kan nggak mungkin kan. Nah, kita jaga jarak dengan sosial, tapi kita nggak jaga jarak dengan Tuhan.
kemana lagi kita mau lari? Nggak ada pertolongan lain selain daripada Tuhan. Ya kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Mengejar kekudusan, bagi yang pacaran sekali lagi, kejar kekudusan penting nih saudara. Ada yang pernah pacaran? Iya. Ini rambu-rambunya tetap tetap harus dilakukan saudara. Kemudian tetap kita memberitakan Injil kerajaan Allah untuk memenuhi jiwa-jiwa bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pas kurang 5 menit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya memberikan tugas itu, ya memang harus, iya saudara. Artinya saya melihat, jadi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya tidak sembarangan memberikan mimbar ini dengan orang-orang yang tidak tepat, ya. Jadi siap-siap, siapa saja yang hadir malam ini atau sore ini, saudara mendapatkan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, ya. Karena itu, bagaimana saudara bisa melayani Tuhan? Hidup saudara itu adalah khotbah saudara. Hidup saudara itu adalah cerminan firman Tuhan dalam hidup saudara. Nah, kita belajar tadi mengenai waktu ini. Sudah, waktu ini sangat penting. Ya, tadi sudah dijelaskan kita berada di ujung zaman ini, saudara. Ya, dalam satu perjalanan, kalau tujuan kita ke Solo, kita melewati beberapa kota, daerah. Nah, berarti kalau saudara sudah mau mendekati tempat yang akan saudara tuju, ya, itu akan menjadi satu kebahagiaan. Karena apa? Dalam perjalanan puji Tuhan lancar, tidak ada hambatan. Tapi kalau ada hambatan, nggak enak, saudara. Satu, waktu kita tertunda. Dua, saudara, kita harus mengeluarkan uang, tambah biaya lagi, seperti itu. Sama sebenarnya dalam perjalanan waktu yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini, saudara, apa yang kita pelajari itu bersinambungan. Tadi pagi saya berkhotbah dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 14 dengan tema ayo bangkit, saudara, ya. Nah, ini tadi Pak Nehemia Yongki juga, saudara, ada kaitannya, ya. Sore ini saya 3 kali ibadah ini bersinambungan, saudara. Jadi kalau saudara ikut ibadah 3 kali, saudara akan dikenyangkan. Saudara akan benar-benar mendapatkan banyak hal kebenaran firman Tuhan yang membuat saudara dan saya bergairah hari-hari ini. Kalau kita lihat, kalau di luar, saudara, rasa-rasanya sekeliling kita itu ada virus, saudara, ya. Nah, kalau saudara dan saya melihat seperti itu terus, saudara, ya saudara tidak akan bisa buat apa-apa. Makanya sekarang ini juga kalau saya katakan, saudara, ini kembali kepada proses alam, saudara. Ya, memproses alam. Kalau saudara dan saya memang imunnya kuat, sehat, ya saudara tidak terjangkit. Kalaupun nempel, mental, sembuh, saudara, nggak kena, saudara. Karena itu sekarang tugas Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana membangkitkan imunitas dalam tubuh kita, saudara. Nah, hari-hari ini ada sudah mulai pakai vaksin ini, vaksin ini, vaksin ini, saudara. Saya mau beritahu, saudara, apakah itu salah? Tidak. Tapi vaksin A, B, C, D sifatnya sementara, saudara. Sifatnya sementara. Tapi kalau saudara dan saya mendapatkan vaksin yang namanya firman, saudara, ini sifatnya abadi, sifatnya kekal, saudara.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada vaksin yang jauh lebih baik saudara, dan sudah terbukti ribuan tahun yang lalu. Vaksin yang ditawarkan hari ini, saya belum lahir sudah ada, Bapak Ibu Saudara sekalian belum lahir sudah ada saudara, yaitu firman Allah. Ketika saudara dan saya mengkonsumsi firman Allah dalam mengisi waktu yang ada ini, maka saya percaya saudara semakin hari semakin bertumbuh dengan Tuhan, mempergunakan waktu-waktu yang ada, saudara bisa berjalan bersama dengan Allah. Dan tadi sudah ditayangkan nilai-nilainya, saudara, apa yang saudara dan saya harus kerjakan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda, ya, berbeda dan ada perbedaan. Ketika saudara dan saya menggunakan kesempatan yang ada, waktu ini yang ada, saudara gunakan semaksimal mungkin, saudara. Bahkan Alkitab sudah mencatat akhir zaman ini, saudara. Dan tadi belum saya singgung, saudara, pagi tadi, dari mana, siapakah antikris tadi, saudara. Ya, karena dunia ini sedang dibawa ke sana, saudara, dengan yang kalau antikris ini tampil dengan ekstrim, dengan radikal, saudara, itu mudah diatasi, saudara. Tapi antikris ini tampilnya untuk menyesatkan saudara, itu sangat halus, saudara. Nah, tadi juga kita sudah lihat ada contoh, saudara, bahwa dikatakan ada yang mengatakan tugas Yesus belum selesai, makanya dilanjutkan ini, ada pakai plat kekristenan, saudara, tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari-hari ini banyak, saudara, saya juga terkejut, saudara, pendeta-pendeta yang memiliki nama besar, saudara, dengan pemahaman teknologi dan intelektual, tapi melupakan yaitu kebenaran roh dalam kebenaran, saudara. Akhirnya apa? Melakukan penyimpangan yang sangat sedikit sekali. Kalau garis ini, saudara, mencongnya dikit banget, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, saudara, penyesatan itu tawarannya halus, untuk kebaikan, untuk ini, untuk itu, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana saudara dan saya bisa lolos menghadapi situasi kondisi seperti itu? Caranya 3 hal yang saya sampaikan. Kenali Allahmu, Tuhanmu dengan baik. Yang kedua, saudara, kenali pemimpinmu. Yang ketiga, komunitas saudara. Dengan siapa saudara berkomunitas? Dengan siapa engkau dipimpin? Saudara mendapat input dari siapa? Oleh siapa? Maka dari itu 3 hal ini akan mengantisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, tadi Pak Novi memberikan referensi untuk saudara. Tempat inilah tempat bibit unggul untuk saudara dan saya bertumbuh. Dan saya sendiri tidak membatasi saudara dan saya yang mau bertumbuh, saudara. Jadi ini waktunya, saudara. Saudara dan saya sekarang, saudara, hitung perjalanan waktu ini, ya. Iya, mulai hitung, saudara. Tadi pagi jam 8 hadirat Tuhan kuat sekali, saudara. Sampai saya ngomong begini tuh nggak tahan air mata saya, saudara. Saya ajak untuk ibu bapak saudara bangkit, saudara. Jangan menjadi umat Tuhan yang suam-suam kuku. Nah, ini diteguhkan lagi oleh hambanya. Bagaimana mengisi waktu ini, ya, waktu yang Tuhan berikan. Dan hari ini, saudara, Tuhan sudah memang memberikan waktu 70 sampai 80. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa mempergunakan waktu yang ada ini, saudara? Ya, jadi isi waktu ini dengan vaksin rohani, yaitu
belajar merenungkan firman. Kalau saudara dalam pembacaan firman tidak tahu, tidak mengerti, saudara punya mentor, saudara punya gembala, saudara punya koordinator, saudara punya teman, saudara punya kawan. Saudara bisa tanya, saudara bisa sharing. Saudara, kalau saudara nggak puas, saudara bisa tanya yang lebih lagi, saudara. Ya, benar-benar dengan hati yang tulus, hati yang rindu, hati yang benar-benar mau tahu, saudara. Ya, nah kalau saudara dan saya memiliki hati yang sedemikian rupa, maka saya percaya saudara akan bertumbuh. Ya, itu tadi PSPP ya, dalam pertumbuhan skala spiritual berskala besar, saudara. Iya, saudara dan saya harus bertumbuh. Saudara dan saya harus bukan menjadi manusia daging, tapi menjadi manusia roh. Nah itu, saudara. Nah, jadi tingkatkan saudara dan saya ini sebagai manusia daging, dan saudara berubah menuju menjadi manusia roh yang tidak mabuk oleh anggur, tapi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dan saya dipenuhi oleh firman Allah, saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka saudara akan dibawa, saudara, mengalami percepatan. Nah, saat mengalami percepatan, saudara, itu seperti mimpi, jep, gitu, saudara. Saudara nggak harus mengalami repot-repot, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Novi, Tuhan memberkati. Oke, kita akan kembali minggu depan ibadah 3 kali, saudara. Ya, yaitu yang pertama jam 8, yang kedua jam 10, yang ketiga jam 5 sore. Nah, besok minggu pembicaranya 2, saudara. Ya, tadi Pak Novi ini muridnya, ya, sudah belajar. Nah, besok minggu yang bicara Pak Adi dengan saya. Jadi saudara minggu depan dapat 2 hamba Tuhan sekali dalam kebaktian. Ya, biasanya kan satu-satu. Ya, tapi minggu depan saya sudah ngomong sama Pak Adi, siap nggak 3 kali ibadah besok? Siap, wis, saudara. Saya senang orang-orang yang seperti ini. Siap, oke Pak, kita menjadi pembicaranya. Jadi Pak Adi yang membicara nanti 15 menit, saya juga 15 menit, saudara. Kita saling melengkapi sehingga saudara dan saya asik, ya. Jarang ada mimbar tapi yang khotbah 2. Nah, kita beda, saudara, ya kan? Nah, karena apa? Pasti nanti saling melengkapi. Wong tadi ibadah pagi saya khotbahnya nggak janjian sama Pak Novi nggak janjian sama saya, tapi bersinambungan. Khotbahnya Pak Novi sama Pak Nehemia Yongki juga bersinambungan. Khotbah sama Pak Nehemia Yongki juga bersinambungan, saling melengkapi, saudara. Ya, nanti coba kapan-kapan bila perlu 3 kali satu mimbar ini, saudara, ya. Dibagi 5 menit atau 10 menit, 10 menit, 10 menit. Jadi 3 orang yang khotbah, ya kan? Wah, luar biasa. Sehingga itu akan menggairahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang berbeda, gereja yang next level. Amin. Tuhan memberkati. Oke, ya, itu saja tambahan pengumuman dari saya. Tetap jaga protokol, pakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan, saudara, ya. Ya, cuci tangan, ya, terus makan yang mengandung vitamin, ya. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita akan akhiri. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak Saudara sekalian pada sore hari ini. Ya, saya melihat ada wajah yang baru hari ini. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati, ya. Angkat kedua tanganmu, jangan menunduk, pandang wajah Tuhan karena saudara mau diberkati oleh Tuhan. Arahkan hatimu, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu telah kami dengar, dan kami rindu mampukan Tuhan kami untuk hidup selaras sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Novi yang sudah berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Lindungi dan tutup bungkus keluarganya, istri dan anak-anaknya dalam pekerjaan rumah tangga, pelayanannya, perlindungan Tuhan menyertai. Demikian juga kami yang ada, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pagari kami semua, perlindungan daripada Tuhan turun atas kami, sebagaimana firman Tuhan telah berkata, jikalau kami mendengar firman Tuhan dengan baik serta melakukan firman Tuhan, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagian kami. Amen. Diberkatilah orang tuamu, Amen. diberkatilah suamimu, Amen. diberkatilah istrimu serta buah kandungan istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu, sekolahmu, dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhanlah yang membuat engkau diberkati berlimpah-limpah. Amen. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Dan pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera, perlindungan Tuhan dalam kesehatan, dan kau akan kembali minggu depan dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibu bapak saudara sekalian. Dan sore hari ini kami juga ambil bagian dalam penaburan, apapun jenis taburan yang kami bawa, baik ucapan syukur maupun persepuluhan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya.